Setelah kurang lebih 2 tahun, akhirnya proyek revitalisasi Kali Besar di kawasan Kota Tua Jakarta telah selesai dilakukan dan baru saja diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Jumat 6 Juli 2018. Namun setelah dibuka untuk umum, tampaknya masih sepi keadaannya karena mungkin belum banyak warga Jakarta yang tahu tentang keberadaan destinasi wisata baru ini. Kawasan Kali Besar menjadi salah satu bagian dari revitalisasi kawasan Kota Tua. Penataan ulang kawasan ini telah dimulai sejak 2016 dan kini telah dibuka untuk umum. Di sisi kanan dan kiri sungai terdapat lahan seluas 3 hektar yang diberi paving block. Dinding-dinding di tepi kali didesain menyerupai huruf U yang dapat dijadikan tempat duduk bagi warga. Area pejalan kaki dihiasi dengan berbagai macam patung serta ditanami pohon-pohon untuk mempercantik kawasan ini. Di kawasan Kali Besar ini juga warga tidak hanya dapat menikmati suasana sungai di pinggiran saja, melainkan juga di tengah-tengah sungai karena terdapat taman terapung. Namun sayangnya untuk saat ini warga belum diperbolehkan untuk turun ke area terapung karena alasan keselamatan. Bagus banget, bisa buat kita foto-foto, bisa buat main juga, libur-liburan anak-anak juga di sini jadi gratis lagi. Saya sih sebenarnya bagus ya, udah terrealisasi ini tempat gini untuk keluarga. Rekreasi juga untuk taman kota ya ditingkatin aja lebih bagus lagi. Proyek dengan anggaran kurang lebih 260 miliar diharapkan akan jadi pusat aktivitas warga yang baru di kawasan Kota Tua. Rencananya kendaraan dan pedagang kaki lima tidak akan diperbolehkan menempati kawasan ini. Dari Jakarta, Bremana Tenaya, Adwin Agung, Metro TV. Ya, itulah wajah Kali Besar di kawasan Kota Tua Jakarta. Kang Asep, tadi kita sudah lihat sekilas begitu. Ini kan semangatnya bagus sebenarnya, supaya keren, biar orang semakin banyak datang dan mengenal kawasan Kota Tua. Tapi itulah salah satu alasan kenapa gagal menjadi UNESCO World Heritage. Ya, saya kira seperti yang pemirsa tadi lihat di kawasan Kali Besar yang baru ini sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Memang kawasan ini secara secara penampilan keren, bagus, secara artistik bagus. Tetapi memang ini kemudian menjadi pertimbangan UNESCO karena merubah kawasan, membetonisasi itulah salah satunya. Mungkin memang UNESCO keinginannya melihat Kota Tua dalam hal ini Kali Besar sesuai dengan peta-peta lama yang ada. Masalahnya di material yang digunakan atau mengubah kawasan itu sendiri? Saya kira mengubah kawasan dan material dengan membetonisasi itu salah satunya. Dengan Kota Tua atau Kali Besar yang seperti itu saya kira cantik sekali. Tetapi juga memang perlu diperhatikan bahwa merubah kawasan dan kemudian sekarang dibuka, ini juga satu hal yang berbeda. Belum ada CCTV, belum ada petugas timnya Firefall yang standby di sana, belum ada sistem perparkiran dan lain sebagainya. Seharusnya belum saatnya untuk dibuka. Saya kira belum saatnya, mesti disiapkan dulu. Gimana Pak penataan kawasan Kali Besar ini? Saya kira saya sepakat itu karena memang kemarin tanggal 6 dibuka oleh Pak Wagub, tapi itu sementara yang saya saksikan itu sistem perparkirannya yang buka tutup belum jalan, kemudian juga penerangannya malam juga belum, pengamanan juga belum ada. Nah, mungkin perlu duduk bersama ya instansi terkait, SKPD terkait untuk bagaimana ini betul-betul siap. Nah, orang akan siap itu dibuka jika sudah sampai pada taraf serah terima BAP. Ini BAP-nya kan belum, BAP teknis juga belum. Jadi kalau ketika itu belum, menjadi tanggung jawab siapa? Nah, jadi perlu saya kira finishing dalam arti secara administrasi perlu kita siapkan. Jadi belum jelas sekarang kalau ada misalnya kejadian ini berada di tangan siapa tanggung jawab itu? Sekarang masih di tanggung jawab kontraktor yang mengerjakan pekerjaan itu. Tapi ini masih prematur begitu belum dialihkan ke Firefall. Belum dialihkan kepada unit-unit yang secara teknis mengelolanya. Kalau kawasan berarti ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau listrik berarti Dinas PE. Kalau airnya, sungainya itu berarti ke sumber daya air dan seterusnya. Nah, ini kan seperti dilema gitu ya Kang Asep ya. Di satu sisi kita ingin membuat kawasan Kota Tua lebih menarik, lebih banyak orang datang begitu, seperti pembangunan Kali Besar. Ada jalan tengahnya nggak sih dan masih ada harapan nggak sih bagi kita buat masuk menjadi World Heritage? Saya kira mimpi kita di 2020 UNESCO kemudian ditetapkan sebagai World Heritage mesti kita wujudkan sama-sama. Salah satu yang paling gampang, yang paling mudah adalah bahwa unit pengelola kawasan yang ada di Kota Tua sekarang yang memiliki peran koordinasi ini mesti ditingkatkan posisinya, statusnya sebagai satu badan, katakan BLU misalnya, sehingga unit ini memiliki kewenangan yang lebih daripada yang lebih tinggi daripada para pemangku kepentingan yang ada di sini. Kita konfirmasi sebentar. Betul. Kewenangan dari unit pengelola Kota Tua ini sejauh ini
Ya, berdasarkan SOTK 321 memang kewenangannya sebatas koordinasi. Terus yang kedua, kami juga merasa bahwa unit-unit yang ada di sini semua selevel. Ketika satu level, kita akan kesulitan untuk menyuruh atau mengatur. Nah, memang karena Kota Tua sudah ditetapkan sebagai KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional oleh pusat, saya kira pusat bisa intervensi dalam hal ini. Jadi dinaikkan begitu ya, tidak hanya sebatas koordinasi. Iya, karena memang sudah dianggap kawasan strategis pariwisata nasional oleh pusat, maka pusat bisa menentukan apakah ini bentuknya badan otorita, kawasan otorita, atau umpamanya kawasan konservasi dan sebagainya, tapi itu dinaungi pusat. Hanya sebatas koordinasi begitu. Ya, itulah makanya saya melihat, saya sebagai stakeholders komunitas yang sudah hampir 20 tahun berkecimpung di kawasan Kota Tua ini, bahkan juga ikut berperan menggerakkan masyarakat dari selatan, dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Kota Tua dengan berbagai kegiatan yang menarik di kawasan ini. Saya kira kita melihat bahwa kawasan Kota Tua ini belakangan kemudian menjadi dahsyat dikunjungi oleh masyarakat dan menjadi populer. Nah, oleh sebab itu pengelolanya mesti ditingkatkan posisinya sebagai satu badan yang tinggi yang memiliki wewenang yang lebih dari sekedar koordinasi. Misalnya sekarang seperti tumpang tindih begitu ya, masing-masing dinas, masing-masing memiliki kewenangan gitu. Kementerian, BUMN, kemudian swasta atau pribadi-pribadi, mereka seolah-olah tidak ingin diatur. Kenapa? Karena yang mengaturnya tadi satu level dengan ditetapkan sebagai KSPN, tapi ternyata koordinasi di bawah masih belum jelas. Oleh sebab itu saya kira Kota Tua butuh penguatan kelembagaan. Ya. Selain penguatan SDM yang ini juga tidak lebih penting, tetapi penguatan kelembagaan akan merubah struktur pada akhirnya sehingga koordinasi, kemudian kolaborasi atau sinergis, kemudian leading sektor ini akan terlihat powernya di sana. Kalau misalnya nanti ditingkatkan Pak kewenangannya Pak, idealnya tuh nanti akan seperti apa Kota Tua biar bisa meningkatkan image? Sebetulnya manajemen kawasan itu kita bisa tahu dari berbagai kota tua yang ada di dunia itu mereka juga punya manajemen yang utuh dan bagus. Betul, Pak. Kita bisa belajar ke sana. Contohnya mana Pak yang dekat aja dengan negara kita? Iya, katakanlah Malaka. Thailand juga mereka memiliki kota tua, Filipina, Makati juga memiliki kota tua, dan mereka sebetulnya kita bisa sharing bagaimana sih mengelola kawasan kota tua. Mereka di sana itu ada komitmen dari baik anggaran maupun komitmen yang lainnya itu dari state government, dari federal government, dari provinsi. Kita bisa belajar dari mereka begitu ya, dengan kita kan misalnya. sekarang ini komitmennya belum nih. Nah, jadi saya kira perlu pembenahan organisasi dalam arti leading sektor seperti itu bahasa yang dibilang itu kita belum menjadi leading sektor di Kota Tua. Dan memang salah satu hal yang sangat susah untuk kita kendalikan atau atur oleh Pak Irfal ini, salah satunya adalah banyak sekali kantor-kantor yang masih beroperasi dengan aktif. Itu salah satunya, sehingga mereka butuh parkir, meskipun kawasan ini misalnya tidak boleh, yang paving block ini tidak boleh mobil masuk, misalnya terpaksa juga karena ada yang ingin parkir, misalnya Bank Mandiri dan lain sebagainya. Ini memang kawasan ini masih hidup. Komprehensif begitu ya, tidak hanya sekedar merapikan bangunan tua dan lain-lain, tapi semuanya. Semoga kita nanti harapkan, ini masih ada harapan begitu, kita lebih suka menggunakan kata belum berhasil daripada gagal. Semoga perjuangan untuk menjadikan kawasan Kota Tua ini tidak akan pernah tua ya. Amin. Kang Asep, terima kasih. Selamat malam Mas Iqbal. Terima kasih sudah berbagi dengan pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.